Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tema 2, selalu berhemat energi, subtema 3, energi alternatif, pembelajaran 6. Jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini terdiri dari 4 hal sebagai berikut. Tahukah kamu, energi listrik juga dapat dihasilkan dari kentang? Nah, untuk membuktikan hal tersebut, mari kita melaksanakan percobaan dengan alat dan sumber belajar sebagai berikut. 1. Beberapa buah kentang masing-masing dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Yang kedua, kabel atau kawat sebagai pengantar arus listrik. Kamu dapat menggunakan kabel atau kawat dari percobaan sebelumnya. Yang ketiga, 1 buah bola lampu senter. Yang keempat, penjepit buaya. Yang kelima, seng dan logam atau koin kuning dan putih sebagai kutub positif dan negatif. Lalu, bagaimana percobaan ini dilakukan? Berikut cara membuatnya. Yang pertama, tancapkan seng dan logam pada kentang yang sudah dipotong. Yang kedua, hubungkan seng dan logam menggunakan rangkaian kabel atau kawat yang telah dipasang pada penjepit buaya dan hubungkan pada bola lampu. Lalu hasil percobaanmu kalian gambar pada lembar yang sudah disediakan. Berikut gambar hasil percobaan. Tentunya kalian dapat membuat yang lebih baik dari ini. Bagaimana hasil percobaan kalian? Nah, tentunya lampu pada rangkaian itu akan menyala. Ini membuktikan bahwa kentang dapat menghasilkan energi listrik. Anak-anak, kita berkewajiban menghemat energi yang persediaannya terbatas dan suatu saat tentunya akan habis. Kita juga memiliki kewajiban untuk menemukan cara guna menciptakan energi alternatif agar kebutuhan energi tetap dapat terpenuhi. Mengapa kita perlu mengembangkan energi alternatif? Kita perlu mengembangkan energi alternatif yang ada di bumi ini untuk menghemat penggunaan energi utama yang persediaannya semakin menipis. Salah satunya adalah minyak bumi. Persediaannya semakin menipis karena manusia sering menggunakannya sebagai sumber energi utama dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, apa manfaat energi alternatif? Anak-anak perlu tahu bahwa energi alternatif memiliki beberapa manfaat. Di antaranya, 1. Matahari dapat digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga surya. Yang kedua, angin dapat digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga angin. Yang ketiga, air dapat digunakan untuk menggerakkan turbin pada pembangkit listrik tenaga air. Yang keempat, panas bumi dapat digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga panas bumi. Yang kelima, biodiesel dapat dimanfaatkan untuk pengganti solar atau bahan bakar mobil diesel. Kewajiban dan hak kita terhadap lingkungan.
Kewajiban kita terhadap lingkungan adalah menjaga kelestariannya. Salah satu caranya adalah memanfaatkan energi alternatif yang ramah lingkungan. Misalnya, menggunakan kendaraan berbahan bakar listrik atau gas seperti mobil listrik dan mobil tenaga surya. Anak-anak, kita juga berkewajiban membangun gedung dengan memperhatikan aspek ramah lingkungan. Misalnya, membangun gedung yang menggunakan cahaya matahari sebagai penerangan di siang hari. Setelah memenuhi kewajiban, kita memperoleh hak kita. Misalnya, memperoleh lingkungan yang segar untuk kesehatan dan kenyamanan. Kita mempunyai hak untuk memperoleh air sehat dan bersih yang disediakan oleh alam untuk kita mandi, minum, pengairan, dan pembangkit tenaga listrik. Kita juga mempunyai hak untuk memperoleh sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan, misalnya dari tumbuhan dan hewan yang merupakan sumber energi atau tenaga. Baiklah anak-anak, coba kalian berdiskusi bersama teman kalian dengan membaca terlebih dahulu kewajiban dan hak kita terhadap lingkungan. Kemudian kalian bahas dengan menjawab 5 pertanyaan yang sudah disediakan. Berikut akan Pak Guru berikan contoh pembahasan dari 5 pertanyaan tersebut. Yang pertama, apa saja kewajiban kita terhadap lingkungan? Kewajiban kita terhadap lingkungan adalah menjaga kelestariannya. Misalnya dengan cara memanfaatkan energi alternatif yang ramah lingkungan. Soal nomor 2, tulislah 3 contoh sikap ramah lingkungan. Jelaskan. A. Menggunakan kendaraan berbahan bakar listrik atau gas seperti mobil listrik dan mobil tenaga surya, sehingga mengurangi penggunaan bahan bakar minyak. Yang kedua, membangun gedung yang menggunakan cahaya matahari sebagai penerangan di siang hari. Hal ini dapat menghemat penggunaan energi listrik. Dan yang ketiga, memasak menggunakan biogas dapat menghemat penggunaan energi minyak atau gas LPG. Berikutnya, yang ketiga, mengapa penggunaan energi alternatif merupakan salah satu bagian dari tanggung jawab kita? Jelaskan. Penggunaan energi alternatif merupakan salah satu tanggung jawab kita, karena dengan menggunakan energi alternatif berarti kita menghemat energi untuk persediaan energi generasi yang akan datang. Yang keempat, berikan 3 contoh kebiasaan yang dapat kamu lakukan di rumah untuk menghemat energi. Yang pertama, mematikan televisi yang tidak ditonton. Yang kedua, menutup keran air yang sudah digunakan. Yang ketiga, mematikan lampu kamar pada siang hari. Pembahasan yang kelima, mengapa kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu sebelum mendapatkan hak terhadap lingkungan? Karena kewajiban dan hak harus dilaksanakan secara seimbang. Sebelum memperoleh hak,
kita terhadap lingkungan, kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Alhamdulillah, sekian video pembelajaran kali ini. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Banyak kekurangannya, Pak Guru mohon maaf. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.